Pada video kali ini kita masih akan membahas materi lingkaran, matematika peminatan kelas 11, dan di video ini kita akan bahas kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, materi prasyarat yang perlu teman-teman kuasai sebelum kita membahas lebih jauh tentang kedudukan garis terhadap lingkaran adalah persamaan kuadrat. Ya, masih ingat ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A-nya tidak sama dengan 0. Kalau A-nya 0 ya udah bukan persamaan kuadrat lagi. Dan yang perlu teman-teman pahami juga adalah bagaimana caranya menentukan diskriminan. Masih ingat rumus diskriminan? Iya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Di mana A, B, sama C-nya kita peroleh dari sini, dari persamaan kuadrat. A itu koefisien X kuadrat, B koefisien X, dan C itu angka yang di pojok belakang sini. Ya. Inilah materi prasyarat yang perlu teman-teman pahami dulu supaya nggak kesulitan saat kita membahas materi ini, kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, sebagai contoh, tentukan diskriminan persamaan kuadrat 2x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0. Di sini jelas ya, A-nya itu 2, B-nya itu negatif 4, koefisien X, dan C-nya itu 1. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ya berarti kita ganti B-nya dengan negatif 4, A-nya dengan 2, dan C-nya dengan 1. Ya. Ini kalau kita hitung, min 4 dikuadratkan jadi 16, dikurangi 4 kali 2 kali 1, ya kurangi 8 ya. 16 kurang 8 itu hasilnya 8. Ini akan terpakai sekali nanti untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Selanjutnya, untuk kedudukan garis terhadap lingkaran, itu ada 3 kemungkinan teman-teman. Misalnya kita memiliki sebuah lingkaran, ya. Kemungkinan pertama itu garis tidak memotong lingkaran atau terletak di luar lingkaran. Ya. Kemungkinan yang kedua itu garisnya menyinggung lingkaran. Menyinggung itu sama aja kayak memotong lingkaran, tapi dia memotongnya di satu titik aja. Dan kemungkinan yang ketiga itu garisnya memotong lingkaran di 2 titik. Ya, seperti itu. Oke, sekarang bagaimana caranya untuk menentukan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran? Nah, untuk menentukan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran, maka langkahnya adalah substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran sehingga diperoleh sebuah persamaan kuadrat. Kemudian, teman-teman hitung nilai diskriminannya dan kita cek ketiga kemungkinan tadi, ya. Jika D-nya kurang dari 0, maka garisnya tidak memotong lingkaran. Jika D-nya sama dengan 0, maka garisnya menyinggung lingkaran, dan jika D-nya lebih dari 0, maka garisnya memotong lingkaran di 2 titik. Inilah yang perlu teman-teman ketahui untuk menentukan bagaimana posisi atau kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2x-1 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y min 4 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, teman-teman substitusi Y sama dengan 2X min 1 ini ke persamaan lingkaran ini. Jadi, setiap variabel Y kita ganti sama 2X min 1. Jadi kayak gini, Y-nya ini kita ganti sama 2X min 1. Kemudian Y yang di sini juga kita ganti sama 2X min 1. Nah, kemudian ini 2x min 1-nya dikuadratkan jadi 4x kuadrat min 4x plus 1. Yang ini kita kaliin 2 ke dalam ya. Jadi 2 kali 2x itu 4x, 2 kali min 1 itu negatif 2. Nah, kemudian kita kumpulin yang mengandung variabel x kuadrat, variabel x, dan yang nggak mengandung variabel x ya. Jadi kita peroleh persamaan kuadrat seperti ini. X kuadrat tambah 4x kuadrat kan hasilnya 5x kuadrat. Min 4x tambah 4x. Habis. Plus 2x kita tulis lagi di sini. 1 kurang 2 kurang 4, ya min 1 min 4 hasilnya min 5. Ini sama dengan 0. Nah, kita peroleh persamaan kuadrat seperti ini dalam variabel x. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. A-nya 5, B-nya 2, C-nya negatif 5. Jadi, kita substitusi aja B-nya dengan 2, jadi 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 5, C-nya negatif 5. Ini kalau kita hitung, 4 ditambah 100 itu hasilnya adalah 104. Jelas ya diskriminannya seperti itu. Nah, karena diskriminannya lebih besar dari 0, maka garis Y sama dengan 2x min 1 itu memotong lingkaran x kuadrat plus y kuadrat
plus 2X plus 2Y min 4 sama dengan 0 di 2 titik, sesuai dengan syarat yang udah kita bahas tadi. Jika lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X plus 2Y plus 2 sama dengan 0, menyinggung garis Y sama dengan X plus K, maka nilai K-nya sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman substitusikan persamaan garisnya ke variabel Y di sini. Ini garisnya menyinggung lingkaran, berarti nanti diskriminannya sama dengan 0. Nah, supaya kita peroleh persamaan kuadrat baru, jadi variabel Y ini kita ganti semuanya dengan X plus K ya, dengan persamaan garisnya, seperti ini. Yang ini kita hitung aja. X plus K kalau kita kuadratkan, ini jadi X kuadrat plus 2KX plus K kuadrat. Yang ini 2 kali X plus K jadi 2X plus 2K. Nah, yang mengandung variabel X kuadrat, kita kumpulkan dengan yang mengandung variabel X kuadrat, yang mengandung variabel X dengan yang mengandung variabel X, dan yang tidak mengandung variabel apapun dengan yang tidak mengandung variabel apapun. Jadi X kuadrat tambah X kuadrat ini jelas 2X kuadrat ya, plus 2KX, terus ini 6X tambah 2X jadi 8X, kemudian ini K kuadrat plus 2K plus 2 sama dengan 0, kita taruh di belakang ya. Nah, kalau kita rapikan lagi persamaan kuadratnya jadi seperti ini. Ini adalah persamaan kuadrat dalam variabel X ya. Sehingga 2 di sini ini adalah A-nya, 2K plus 8 adalah B-nya, koefisien variabel X-nya ya, dan K kuadrat plus 2K plus 2 ini adalah C-nya. Nah, syarat garis menyinggung lingkaran itu diskriminannya harus 0. Dan diskriminan rumusnya apa coba? Iya, B kuadrat min 4AC, berarti ini harus 0 ya. Ini sama dengan 0. A, B, sama C-nya kita punya dari persamaan lingkaran yang ini, yang udah kita sederhanakan. Jadi kita substitusi B-nya dengan 2K plus 8, A-nya dengan 2, dan C-nya dengan K kuadrat plus 2K plus 2. Ini kita hitung. Jadi 4K kuadrat plus 2 kali 2K kali 8, ini 32K ya. Plus 64, min 8, ini kaliin sama K kuadrat plus 2K plus 2 ke dalam. Jadi min 8K kuadrat, min 16K, min 16 sama dengan 0. Kita rapikan lagi persamaan kuadratnya. Jadi 4K kuadrat kurang 8K kuadrat itu hasilnya min 4K kuadrat. 32K min 16K jadi plus 16K. 64 min 16 jadi 48 ya. Nah, ini adalah persamaan kuadrat baru dalam variabel K. Ini kita bagi negatif 4 aja semua supaya kita gampang faktorinnya ya. Jadi seperti ini. K kuadrat min 4K min 12 sama dengan 0. Bagi min 4 semua ya. Bagi min 4 kan ini 1. Bagi min 4 ya min 4. Ini bagi min 4 ya min 12. Kalau kita faktorkan, yang ini jadi K plus 2 kali K min 6 sama dengan 0. Cari pembuat nolnya di sini. Untuk K plus 2 ya pembuat nolnya negatif 2. Untuk K min 6 pembuat nolnya 6. Jadi jelas ya. Contoh soal yang ketiga. Tentukan batasan nilai P agar garis PX plus Y sama dengan 0. Memotong lingkaran yang berpusat di titik negatif 1,3 dan berjari-jari 1 di 2 titik. Ini jadi maksudnya garis PX plus Y ini memotong lingkaran di 2 titik. Berarti nanti syaratnya diskriminannya mesti lebih dari 0. Ya. Kan memotong di 2 titik. Untuk penyelesaiannya, kita harus susun dulu persamaan lingkaran yang berpusat di negatif 1,3 dan jari-jari 1. Ya. Masih ingat persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan jari-jarinya R? Iya. X min A dikuadratkan tambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ya. Jadi, persamaan lingkaran yang berpusat di negatif 1,3 dan jari-jarinya 1, ya tinggal kita ganti aja A-nya sama negatif 1 dan B-nya sama 3. R-nya kita ganti sama 1. Seperti ini. Ya. X min 1 dikuadratkan tambah Y min 3 dikuadratkan sama dengan 1 kuadrat. Terus ini minus ketemu minus jadi plus ya. Selanjutnya ini kalau kita uraikan jadi X kuadrat plus 2X plus 1 plus Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 1. Satu yang ini sama satu yang ini saling meniadakan. Jadi kalau kita rapihkan, ini kita peroleh persamaan lingkaran baru di sini ya. X kuadrat tambah Y kuadrat plus 2X min 6Y plus 9 sama dengan 0. Ini adalah persamaan lingkaran yang dipotong sama garis di 2 titik.
Nah, kemudian persamaan garisnya adalah Px plus Y sama dengan 0. Supaya gampang, kita nyatakan aja persamaan garis ini dalam bentuk Y sama dengan. Jadi Px-nya tinggal pindah ruas tuh ke kanan. Jadi Y sama dengan negatif Px. Langkah selanjutnya adalah teman-teman substitusikan persamaan garis ini ke persamaan lingkaran yang ini. Jadi, setiap variabel Y di sini kita ganti sama negatif Px. Nah, seperti ini. Ya. Terus ini kalau kita hitung jadi X kuadrat plus P kuadrat kali X kuadrat plus 2X. Ini min 6 kali min Px. Minus ketemu minus kan jadi plus ya. Plus 6Px plus 9 sama dengan 0. Kemudian ini X kuadratnya kita keluarkan. Jadi 1 plus P kuadrat kali X kuadrat. Tambah. Ini X-nya kita keluarkan. Jadi 2 plus 6P kali X plus 9 sama dengan 0. Nah, kemudian garisnya memotong lingkaran di 2 titik. Maka diskriminannya mesti lebih dari 0. Rumus diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Dan ini mesti lebih dari 0 sekali lagi. Mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya? Ya, 1 plus P kuadrat ini adalah A-nya. 2 plus 6P ini adalah B-nya. Dan 9 adalah C-nya. Nah, kita ganti aja A, B, sama C-nya sama yang ini. Ke persamaan diskriminan sini. Terus kalau kita hitung 2 plus 6P dikuadratkan ini jadi 4 plus 2 kali 2 kali 6P ini jadi 24P plus 36P kuadrat min 4 kali 9 kan min 36 ya. Min 36 kali P kuadrat jadi minus 36P kuadrat. Ini lebih dari 0. Ini saling meniadakan ya. 36P kuadrat sama negatif 36P kuadrat. Jadi 24P min 32 lebih dari 0. Min 32-nya pindah aja ke kanan, jadi positif. Sehingga P-nya ya, ini lebih dari 32 per 24. Supaya lebih sederhana, kita bagi 8 atas bawah. Jadi 32 bagi 8 per 24 bagi 8. Kita peroleh P-nya lebih dari 4 per 3 gitu. Contoh soal yang keempat. Agar garis lurus G dengan persamaan Y sama dengan MX plus 2, memotong lingkaran L dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, di 2 titik berbeda, maka tentukan nilai M yang memenuhi. Nah, untuk penyelesaiannya, kita punya persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Dan kita punya persamaan garis Y sama dengan MX plus 2. Nah, caranya adalah teman-teman substitusikan persamaan garis ini ke persamaan lingkaran ini. Jadi, seperti ini. Kemudian, setelah kita mengganti variabel Y-nya dengan MX plus 2, ini kalau kita hitung, yang MX plus 2-nya dikuadratkan jadi seperti ini ya. M kuadrat X kuadrat plus 4MX plus 4. Gitu. Nah, kita rapikan lagi persamaan kuadratnya. Kita keluarin aja X kuadratnya. Ini jadi 1 plus M kuadrat. Kemudian ini plus 4M untuk koefisien dari variabel X. Plus 0, karena 4 kurang 4 kan 0 ya. Sama dengan 0. Dan ingat bahwa garis memotong lingkaran di 2 titik, maka diskriminannya mesti positif atau lebih dari 0. Nah, diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Maka A-nya adalah 1 plus M kuadrat. Dan ini 4M-nya ini adalah B-nya dan C-nya adalah 0 ya. Berarti kita substitusi A, B, sama C-nya. B-nya kita ganti sama 4M. Kemudian A-nya kita ganti sama 1 plus M kuadrat. C-nya kita ganti sama 0. Ya. Nah, kalau kita hitung, kita peroleh yang ini 16M kuadrat kurangi 0 lebih dari 0. Nah, sebagai akibat, ya udah M kuadratnya lebih dari 0. Nah, jadi M-nya bisa lebih dari 0 atau M-nya kurang dari 0. Kalau bilangan kuadrat, itu pasti positif kan? Mau M-nya positif atau negatif. Atau dengan kata lain, kita bisa menuliskannya seperti ini. M, himpunan bilangan real kecuali 0. Jadi M-nya tidak sama dengan 0. Seperti itu. Baik, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal kedudukan garis terhadap lingkaran matematika peminatan kelas 11 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.